Hai Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di Tribun News Style kali ini. Oke, perayaan Imlek itu bentar lagi ya, tanggal 1 Februari 2022. Dan perayaan Imlek di Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang nih. Imlek itu sempat dilarang pada masa Presiden Soeharto, tapi sejak era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Imlek itu kembali dirayakan dengan semarak oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Oke, sekarang Hakim bakal kasih tahu ke Tribuners tentang gimana sih sejarah ditetapkannya Imlek itu di Indonesia dan kenapa dibolehkan, kenapa tidak dibolehkan. Pada mulanya itu dilarang oleh Soeharto, jadi melansir dari Harian Kompas edisi 8 Februari 2005, ada 21 peraturan perundangan yang diterapkan Presiden Soeharto terkait warga keturunan Tionghoa tidak lama setelah ia memperoleh surat perintah 11 Maret atau Super Semar Tribuners. Nah, Presiden Soeharto itu mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan juga adat istiadat Cina. Berdasarkan Inpres tersebut, Presiden Soeharto itu menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan juga segenap badan serta alat pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan pokok mengenai agama, kepercayaan, dan juga adat istiadat Cina itu tadi. Isi dari Inpres ini, Tribuners, itu diantaranya ada beberapa hal, itu terkait dengan pelaksanaan Imlek yang harus dilakukan secara internal dalam hubungan keluarga atau perseorangan. Nah, perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina itu dilakukan secara tidak mencolok alias tidak besar-besar banget di depan umum, tetapi emang dilakukan di lingkungan keluarga saja. Ini larangan dari Presiden Soeharto. Kemudian perayaan Imlek itu juga pernah dirayakan secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat itulah aktivitas masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia termasuk dalam termasuk dalam perayaan ya Tahun Baru Imlek menjadi dibatasi banget. Waduh, ini kayaknya dibatasi, omongan Hakim juga melantur nih ya, tidak terbatas ya. Selama berlakunya instruksi Presiden tersebut ya Tribuners, Imlek itu terlarang dirayakan di depan publik, dan seluruh perayaan tradisi dan juga keagamaan etnis Tionghoa termasuk perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dilarang dirayakan secara terbuka atau terang-terangan. Jadi ya perayaannya tersembunyi gitu atau sembunyi-sembunyi. Barongsai dan juga liang-liong pun juga dilarang dipertunjukkan di hadapan publik itu di masa era Soeharto. Selain itu, huruf-huruf atau lagu Mandarin itu juga tidak boleh diputar di radio-radio yang ada di Indonesia. Dan dalam 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto, aktivitas perayaan-perayaan Imlek itu tersembunyi tetap berjalan berdasarkan 21 peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, Tribuners. Itu istilah Tionghoa berganti dengan menjadi kata China dulu ya. Terus kebijakan ini itu disebut sebagai upaya dalam proses asimilasi etnis. Akhirnya itu juga ada pembatasan yang kemudian mulai surut pasca reformasi Tribuners. Itu Presiden Habibie dalam masa jabatannya yang sangat singkat itu menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres ini salah satunya berisi tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 yang dibuat tadinya oleh Presiden Soeharto saat ia masih menjabat. Nah, sejak itu Imlek dapat diperingati dan dirayakan secara bebas oleh warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut itu kemudian bertindak lanjut oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan Kepres nomor 19 tahun 2002 tertanggal 9 April 2002 ya maksudnya, yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Akhirnya tanggal 1 besok kita libur nih ya Tribuners. Kemudian pada masa reformasi 17 Januari tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan instruksi presiden lagi, Inpres nomor 6 tahun 2000. Isi dari Inpres kali ini itu mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 yang dibuat oleh Soeharto tadi tentang kepercayaan dan adat istiadat China. Tadi udah Hakim sebutin juga ya. Setelah
keluarnya Inpres itu, masyarakat Tionghoa kembali merayakan Tahun Baru Imlek di ruangan publik. Maka setiap kali menjelang perayaan Imlek itu selalu dirayakan gitu, diingatkan pada zamannya Gus Dur menjabat. Nah, sejak menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, tiada henti Gus Dur membela penganut aliran kepercayaan dan pemeluk Konghucu untuk memperoleh hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Megawati Soekarno Putri yang tadi Hakim bilang itu adalah tokoh yang membuat Imlek atau Tahun Baru Imlek itu diliburkan di Indonesia sebagai hari libur nasional itu pertama kali pada tahun 2003 Tribuners. Nah, mungkin itu sejarah kenapa sih tanggal 1 atau Tahun Baru Imlek itu harus diliburkan gitu ya sebagai tanggal merah. Itu kenapa? Alasannya ya ada beberapa tokoh seperti Megawati, Gus Dur, Habibie, Presiden Soeharto juga, dan itu sejarah-sejarah tentang hari raya Imlek atau Tahun Baru Imlek dari hari-hari besar umat Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, itu saja Tribuners yang bisa Hakim sampaikan di edisi Tribun News Style kali ini. Dan buat kamu yang merayakan Imlek, Hakim ucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Dan buat yang tidak merayakan, selamat berlibur karena tanggal 1 kita libur ya. Hari ini itu tanggal 31 Januari itu kecepit gitu ya harinya. Jadi Minggu libur, Senin masuk, Selasa libur lagi. Gimana kalau kita semangat menyongsong hari Selasa yang libur ini ya? Oke Tribuners, terima kasih atas waktunya. Dan kayaknya Hakim bakal siap-siap buat packing liburan mini-mini lah ya, atau self-healing kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Thank you for the time dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Tribun News Style selanjutnya.